Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian media PAI dan jenis-jenis media pembelajaran dalam PAI. Nah, jadi apa itu media pembelajaran PAI? Media pembelajaran PAI adalah segala alat, bahan, atau sumber belajar yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi ajaran Islam agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Adapun jenis-jenisnya seperti yang pertama, media cetak, tulisan, atau gambar. Contohnya seperti buku teks Al-Quran dan tafsir. Kegunaannya yaitu ringkasan sumber utama untuk membaca ayat serta memahami maknanya. Guru memakai buku ini untuk bacaan bersama, tugas membaca, dan diskusi mengenai arti ayat. Selanjutnya ada modul atau lembar kerja siswa atau LKS, seperti lembar tugas yang berisi langkah-langkah kegiatan atau latihan, misalnya latihan rukun sholat. Nah, siswa dapat mengerjakan LKS untuk melatih pemahamannya dan guru dapat menilai hasilnya. Selanjutnya ada poster tata cara wudhu. Nah, poster ini nantinya dipasang di musola atau kelas sebagai pengingat langkah wudhu beserta ilustrasi agar membantu siswa untuk melihat cara berulang sehingga mereka dapat menghafal langkah-langkahnya. Selanjutnya ada komik kisah Nabi untuk menyajikan sirah dalam gambar dan bahasa sederhana. Kegunaannya untuk memudahkan siswa dapat memahami cerita Nabi. Kelebihannya yaitu mudah dibuat, murah, dan tahan lama. Adapun kekurangannya yaitu kurang interaktif dibandingkan media digital. Yang kedua ada media audio. Contohnya rekaman murotal atau tilawah, seperti bacaan Al-Quran oleh qori. Rekaman ini nantinya akan diputar untuk latihan mendengarkan, meniru tajwid, dan ritme bacaan, agar siswa nantinya bisa mendengarkan dan mengulang-ulang bagian yang sulit sampai siswa itu bisa. Selanjutnya ada rekaman ceramah singkat atau tausiah, seperti materi singkat tentang akhlak. Nah, siswa nantinya mendengarkan lalu membuat ringkasan atau refleksi. Selanjutnya ada lagu Islam atau nasyid. Nah, ini digunakan untuk menghafal doa atau nilai moral karena adanya melodi dapat membantu menguatkan ingatan. Kelebihannya yaitu bagus melatih pendengaran dan hafalan. Kekurangannya yaitu tidak menampilkan gerak atau praktek. Selanjutnya yang ketiga ada media audiovisual atau video slide. Contohnya seperti video demonstrasi wudhu atau sholat yang bertujuan untuk menampilkan langkah gerakan nyata agar siswa dapat menonton atau praktek mengikuti urutan yang benar. Media visual ini mempermudah koreksi gerakan. Selanjutnya ada film pendek tentang nilai kejujuran atau tolong-menolong. Fungsinya untuk menimbulkan diskusi kelas tentang pesan moral dan dapat digunakan untuk tugas refleksi. Selanjutnya ada slide PowerPoint, ringkasan poin penting, gambar dan kutipan ayat atau hadis. Hal ini bertujuan untuk digunakan guru saat menjelaskan agar siswa tidak kehilangan fokus. Adapun kelebihannya yaitu sangat membantu aspek praktik psikomotor dan cerita afektif. Kekurangannya yaitu butuh perangkat seperti proyektor atau handphone dan kadang koneksi. Selanjutnya yang keempat ada media digital dan interaktif. Contohnya seperti aplikasi latihan tajwid atau aplikasi Al-Quran untuk memberi latihan membaca seperti fitur rekaman dan tampilan jika ada kesalahan. Nah, siswa nantinya mendapat umpan balik otomatis sehingga bisa memperbaiki bacaan sendiri. Nah, selanjutnya ada kuis online seperti Quiz. Nah, permainan kuis singkat ini bertujuan untuk mengecek pemahaman ayat atau hadis agar membuat suasana kelas menjadi lebih kompetitif. Selanjutnya ada Google Classroom, bertujuan untuk tempat mengumpulkan tugas-tugas, bahan bacaan digital, dan diskusi daring antara guru dan siswa. Adapun kelebihannya yaitu menggunakan media digital dan interaktif, yaitu dapat memberi feedback instan dan memantau perkembangan. Adapun kekurangannya seperti dapat membutuhkan akses internet atau perangkat dan harus dipandu supaya tidak distraksi. Yang kelima ada media praktek atau kinestetik, demonstrasi dan simulasi. Contohnya praktek langsung wudhu dan sholat di kelas bertujuan agar siswa dapat melakukan gerakan sambil menilai guru menggunakan rubrik dan dapat memperkuat keterampilan ritual. Adapun role play seperti drama kisah Nabi atau contoh akhlak bertujuan agar siswa dapat memerankan adegan untuk memahami perasaan tokoh dan nilai moral.
Selanjutnya ada latihan khutbah singkat bertujuan untuk melatih keterampilan berbicara dan adab dakwah. Adapun kelebihannya seperti efektif dapat membentuk sikap dan keterampilan, dan kekurangannya yaitu butuh waktu, ruang, dan pengaturan. Dan yang keenam ada media lingkungan dan lapangan. Contohnya seperti kunjungan ke masjid atau museum Islam dan pesantren agar dapat melihat praktik ibadah dan sejarah Islam secara nyata dan menggabungkan teori di kelas dengan kenyataan. Selanjutnya ada undang tokoh agama atau imam. Seperti tanya jawab langsung, memberi wawasan praktis dan teladan hidup. Adapun kelebihannya seperti mendapatkan pengalaman kuat dan kontekstual. Dan kekurangannya itu memerlukan izin, biaya, dan logistik. Yang ketujuh ada media visual permanen di sekolah. Contohnya adanya moral islami atau pojok bacaan agama seperti di lingkungan belajar yang mengingatkan nilai-nilai agama terus-menerus. Selanjutnya ada papan nilai akhlak seperti tempat menampilkan prestasi akhlak agar termotivasi. Adapun kelebihannya seperti mampu membangun budaya di sekolah, dan kekurangannya yaitu butuh adanya perawatan dan pembaruan. Yang ke-8, media kombinasi atau multisensori. Contohnya seperti video ditambah dengan LKS, terus ditambah juga praktek. Contohnya, siswa dapat menonton video wudhu dan mengisi LKS dengan langkah-langkah, lalu mempraktekannya di lapangan. Nah, kombinasi ini akan menutupi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya ada podcast ditambah diskusi kelompok ditambah tugas tulis yang bertujuan untuk mendengarkan kajian, berdiskusi, lalu membuat refleksi tertulis, meningkatkan pemahaman secara mendalam. Kelebihannya yaitu menjangkau berbagai gaya belajar siswa. Kekurangannya yaitu membutuhkan perencanaan. Yang ke-9, cara memilih media atau bahasa sederhana. Yang pertama itu cocokkan dulu dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, tujuan praktek seperti memilih video dan ditambah dengan praktek langsung. Yang kedua, sesuaikan dengan karakter siswa. Contohnya seperti anak kecil itu suka dengan gambar dan drama, sedangkan anak yang remaja lebih suka aplikasi yang interaktif. Yang ketiga, perhatikan ketersediaan dan biaya. Pilih yang bisa digunakan siswa di sekolah. Yang keempat, pastikan sumbernya benar dan sesuai syariat dengan menggunakan buku atau rekaman dari ulama atau pendidikan resmi. Yang kelima, jangan gunakan gadget tanpa pengawasan guru. Guru harus mengatur waktu agar fokus belajar tetap terjaga. Dan yang terakhir, tips singkat untuk guru PAI, seperti guru mengkombinasikan minimal 2 jenis media setiap pertemuan. Misalkan, media cetak ditambah dengan media audio visual. Ini nantinya akan ada verifikasi kebenaran agama sumber materi. Selanjutnya, disediakan alternatif non-digital untuk siswa tanpa akses. Selanjutnya, buat rubrik untuk menilai praktek agar adil dan jelas. Dan gunakan media untuk mendorong partisipasi aktif, bukan sekedar tontonan. Jadi, kesimpulannya dari penggunaan berbagai jenis media pembelajaran PAI harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakter siswa, dan materi yang diajarkan. Semakin tepat media yang digunakan, maka semakin mudah siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.